Ya, niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Lisan kita tidak akan mampu menggambarkan besarnya nikmat yang Allah berikan. Ini buat apaan nih? Oh, buat di luar. Pegang dua panah. Insya Allah. Kalau kita berbicara tentang kebaikan Allah kepada kita, tentu lisan kita tidak akan pernah dapat menggambarkannya. Karena Allah, maka tidak sah sholat seorang yang beriman tanpa dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini, untuk manusia termulia yang Allah ciptakan sebagai rahmat lil alamin, untuk Nabi kita yang semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di telaga beliau dan menyeberangi sirat kemudian masuk surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang terutama untuk Khadijah yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa susah. Beliaulah yang menjadi tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijahlah yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada Nabi. Dialah yang berjuang dengan harta dan Nabi benar-benar merasakan beratnya hidup tanpa pendamping. Bagaimana beliau melanjutkan dakwahnya ketika Khadijah sudah pergi. Mau gak mau, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah dan dengan Aisyah. Maka salawat Allah semoga senantiasa tercurahkan untuk seluruh istri Nabi. Untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Saudah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, dan untuk semuanya. Dan juga tak lupa kita memohon kepada Sang Pencipta untuk senantiasa mencurahkan salawatnya untuk putra-putri Rasulullah SAW. Untuk Ahlul Bait, untuk keluarga Nabi. Yang terutama untuk Zainab. Fatimah itu pernah dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Innaha saghirah." Fatimah itu kecil, enggak pas buat engkau. Artinya ditolak. Caranya nolak kan gampang. Kadang-kala antum ngelamar anaknya orang dibilang, maaf, ngelamar Fatimah. Siapa yang tidak ingin menjadi menantu Rasulullah SAW? Sama jawabannya, innaha saghirah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dikasih tahu sama salah satu keluarganya, wahai Ali, kau nggak tahu aku punya apa mau ngelamar putrinya Rasulullah SAW. Sudahlah kau lamar dia. Berangkat Ali bin Abi Thalib ngelamar Fatimah. Subhanallah. Duduk masuk rumah Rasulullah SAW. Ditanya sama Nabi SAW, alaka haja, kau ada perlu Ali? Nggak bisa ngomong Ali, bengong.
Rasul. 2 kali ditanya, kok ada perlunya Ali? Gimana mau ngomong dia? Nabi SAW. Akhirnya ketiga kali ditanya, alakah haja, kok ada perlunya enggak? Diam Ali. Rasul SAW tahu nih. La'allaka takhtubu Fatimah. Kayaknya kau ini mau ngelamar Fatimah. Iya Rasulullah SAW. Nggak bisa ngomong. Subhanallah. Akhirnya, aina dir'ukal hutamiyah? Mana baju besi yang aku kasih kau? Kata Ali bin Abi Thalib, innaha dir'un hutamiyah. Itu dir'un hutamiyah, nggak pantas sebagai mahar buat putrimu, wahai Rasulullah SAW. Subhanallah. Memang dikatakan, waman yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar seorang wanita yang cantik, maka dia harus siap dengan mahar yang tinggi. Bagaimana Fatimah yang cantik dan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali melihat nggak pantas tuh baju besi dijadikan sebagai mahar buat Fatimah. Rasul SAW menikahkan Ali dengan Fatimah, maharnya baju besi. Subhanallah. Dari sinilah muncul keturunan Rasul SAW. Muncul Hasan dan Husain. Yang kemudian sampai hari ini. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan menjaga mereka, keturunan-keturunan Rasul SAW. Kemudian semoga salawat dan salam bersambung untuk para sahabat Nabi. Untuk Abu Bakar As-Siddiq. Untuk Umar bin Khattab. Untuk Uthman bin Affan. Untuk Ali bin Abi Thalib. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang pilihan. Siapa yang memilih mereka untuk mendampingi Nabi? Allah. Nggak bakal muncul manusia yang lebih baik daripada generasi sahabat. Nggak bakal. Kalau ada orang yang mengklaim bahkan mencaci sahabat Nabi, kesian dia. Dia nggak tahu kalau Allah tuh ridho sama mereka. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Jalla Jalaluh, Allah itu telah ridho kepada para sahabat yang membaiat Nabi di bawah pohon. Ketika baiatul Ridwan. Pada tahun ke-6 dari hijrah Rasul SAW. Allah ridho. Allah tahu isi hati mereka. Kita ini gak tahu sama isi hati mereka. Dan Allah tahu, kemudian Allah ridho. Apa mungkin keridhaan Allah itu dihapus? Mungkin enggak. Allah ridho terus jadi enggak ridho. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu dengan isi hati mereka. Maka Allah memberikan imbalan. Fa'anzala sakinata alaihim. Allah turunkan sakinah. Kedamaian, ketentraman kepada diri para sahabat. Maka semoga Allah meridai mereka. Meridai keluarga Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Dan para pendengar radio Al-Bayan serta radio Raja Bandung, rahimakallah jami'an. Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk apa sih kita hadir di muka bumi ini? Apakah untuk makan? Untuk bekerja, untuk bikin rumah, untuk punya anak-anak? Untuk membuat sebuah negeri? Enggak. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali satu tujuannya. Liya'budun.
agar mereka mengabdi kepada aku. Agar mereka menjadi abdiku sebelum abdi semuanya. Ada yang menjadi abdi negara, ada yang menjadi abdi kota, ada yang menjadi abdi majikannya. Tapi Allah menciptakan kita untuk menjadi Abdullah. Untuk menjadi hambanya Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu ayyut'imu. Tak mau mereka ngasih rezeki. Kita ini kerja cari duit dari pagi sampai siang. Untuk ngasih Allah rezeki. Untuk ngasih makan Allah. Allah gak butuh. Kenapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tuh yang ngasih rezeki sama engkau. Nih. Salah satu asma Allah al-husna Ar-Razzaq. Ketika kita tahu Allah tuh Ar-Razzaq, maka manusia akan tahu diri bahwa duit yang dia dapatkan dari mana? Dari Allah. Jangan sampai seperti Qarun. Biasanya orang kalau dikasih duit banyak tuh lupa. Ketika Qarun ditanya, kau dapat dari mana nih? Duit yang banyak, harta yang banyak. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat duit nih. Karena aku punya ilmu. Aku kerja, aku berusaha dapat duit. Subhanallah, banyak orang pintar yang lebih pintar dari kita. Atau lebih pintar dari Qarun. Tapi gak dapat duit. Antum kalau lihat profesor-profesor di Fakultas Ekonomi. Kayak mana? Profesornya datengin di kajian tuh. Yang ngasih duit siapa? Kalau memang duit bisa didapat karena kau punya ilmu, seharusnya yang paling tapi ternyata tidak. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah yang ngasih rezeki. Dzul quwwatil matin. Allah yang maha memiliki kekuatan. Allah yang maha perkasa. Kau nothing. Kau bukan siapa-siapa. Para jamaah rahimakumullah, Allah tuh sebenarnya gak butuh sama ibadah kita. Allah gak butuh. Kita datang ke masjid sekarang nih, gak butuh. Orang-orang pada tawaf ke Mekah melaksanakan ibadah haji, Allah gak butuh sama haji kita, sama tawaf kita. Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan manusia haji. Mereka berangkat haji kalau mampu. Tapi yang enggak mau berangkat haji, yang kufur, Allah itu enggak butuh dengan alam semestanya, apalagi cuma kau. Allah enggak butuh. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ibadi, dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, hamba-hambaku. Allah memanggil kita dengan hamba. Karena pangkat terbesar kita tuh hamba. Seorang menjadi manajer, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Pernahkah pangkat hamba ini turun dari dia? Presiden tetap Abdullah, tetap hambanya Allah. Ya, dia mengabdi kepada negara, tapi tetap dia harus tahu, kau itu Abdullah. Yang ngasih jantung sama engkau itu Allah. Yang ngasih tangan sama engkau itu Allah. Kalau Allah mau cabut tuh jantungmu, tak bisa kau kerja. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian gak bakalan bisa mencapai tingkat yang membahayakan aku. Ingin memberikan bahaya buat Allah, gak bakalan bisa. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga gak bakalan bisa ngasih manfaat buat aku. Gak bakalan. Ya ibadi, Allah jelaskan lebih detail supaya kita tahu diri
bahwa kita ini manusia biasa yang memiliki pencipta. Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a." Andai kata semua manusia. Dari manusia yang pertama diciptakan Adam alaihi salam. Sampai kelak manusia terakhir yang ada pada hari kiamat. Dari bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir. Semuanya berada di tingkat ketakwaan seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang paling bertakwa di antara kita? Nabi kita Muhammad SAW. Andai kata semua manusia itu seperti Rasulullah SAW, keimanan dan ketakwaannya. Apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Itu nggak bakalan menambah sedikit pun di kerajaan. Beda nih kita sama perusahaan. Kita kalau di perusahaan butuh sama kita. Kita butuh sama perusahaan. Tapi kalau sama Allah, Allah nggak butuh sama kita. Kita kalau berhenti dari perusahaan bisa bangkrut 6. Tapi kalau kita nggak hadir di masjid, kita nggak sholat, apa akan berkurang kerajaan Allah? Apa kalau kita sholat semuanya, kerajaan Allah akan bertambah? Nggak bakalan. Kemudian Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Andai kata semuanya, semua manusia, semua bangsa jin, semua orang yang ada di Cianjur, semua manusia yang ada di Jawa Barat, semua manusia yang ada di Indonesia, di Australia, di Asia, di Afrika, di Amerika, di Eropa, semuanya itu kafir. Bahkan berada di tingkat kekufuran orang yang paling kafir. Fir'aun. Yang mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Semua manusia mengaku sebagai Tuhan. Apa kata Allah? "Mana qasa dzalika min mulki syai'a." Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Lalu Allah katakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hamba, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alata ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Kata Rasul SAW, kata Allah Jalla Jalaluhu, andai kata semua manusia, semua bangsa jin berdiri di sebuah lembah, kemudian mereka berdoa, dan semua doa mereka dikabulkan. Bapak nih, kalau dikasih kesempatan berdoa, mau minta apa? Minta apa? Bersyukur. Masuk surga, Masya Allah. Andai kata semuanya minta masuk surga, dan Allah kasih masuk surga. Kata Allah, "Mazada dzalika mimma 'indi." Itu tidak akan mengurangi apa yang aku miliki. Kecuali seperti berkurangnya air laut. Coba ke laut, ambil jarum untuk masukin. Tuh lihat. Apakah berkurang air laut dengan satu jarum yang para jemaah. Terus kenapa kita beramal? Kenapa kita datang kajian nih? Kenapa? Kenapa kita ruku, sujud, bersedekah, puasa, haji? Kenapa? Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Innama huwa a'malukum uhsiha lakum." Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Itu amalan buat kalian. Aku catat buat kalian. Jadi kita ini sholat buat siapa? Buat diri kita. Nggak ada manfaat buat Allah Jalla Jalla. Allah catat buat kita. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan kebajikan, kebaikan dalam catatannya, falyahmadillah. Siapa yang harus dia puji? Allah.
Karena dia bisa ruku, dia sujud karena Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsuh. Barang siapa yang mendapatkan keburukan dalam catatannya, jangan mencela orang lain, jangan mencela siapa-siapa, cela dirimu sendiri. Kalau kita bicara Allah, Allah tuh gaib, nggak kelihatan, tapi kita beriman, dan itu salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang gaib. Kita beriman dengan adanya Allah. Terus dari mana kita tahu Allah itu ada? Bagaimana kita mengenal Allah Jalla Jalaluh? Dari banyak hal. Salah satunya dari ciptaan Allah. Antum nih musim hujan sekarang nih. Biasanya banyak serangga. Ada satu namanya laron. Tahu antum laron? Allah ciptakan laron berapa juta dalam sehari. Andai kata seluruh umat manusia berkumpul, semua pakar ilmu berkumpul menjadi satu, dan semua dana yang ada di muka bumi ini digunakan untuk mensupport mereka. Lalu mereka diperintahkan untuk bikin satu laron. Satu. Demi Allah, duit itu habis, ilmuwan itu mati, laron tidak akan pernah mereka bisa ciptakan. Lalu ternyata nggak ada harganya dunia ini dibandingkan satu laron. Orang-orang bangga bisa bikin robot. Oh, bikin robot. Nih, bisa jalan, bisa gerak. Allahu Akbar. Kalau robotnya hancur, bingung. Ini uang banyak yang dihabiskan. Subhanallah. Allah tiap hari bikin laron. Nggak ada ribut. Mati laron tuh. Habis terbang. Allah kasih sayap terbang. Mati. Allah bikin lagi. Maka Rasul SAW mengingatkan kepada kita. Kita ini kadang kala tersilaukan dengan dunia. Apa kata Rasul SAW? Lau kanati dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Andai kata dunia dan isinya ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap. Andai kata dunia dan isinya bernilai satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk ayam. Nggak akan apa-apa. Tapi ternyata dunia ini nggak lebih dari satu sayap nyamuk. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Di situ kita lihat kebesaran Allah. Allah sering sebutkan kebesaran. Inna fi dzalika la ayat. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Langit yang 7 lapis, bintang-bintang, rembulan, mentari, pohon-pohon, subhanallah. Pohon yang disirami dengan satu air. Tapi ternyata rasanya berbeda-beda. Kita tahu dari sana bahwasanya ada penciptanya. Lalu Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan Asma'ullah Al-Husna. Dengan nama-nama Allah yang indah. Tapi sebelumnya ana izin minum. Alhamdulillah. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, hampir sering kali Allah menutup ayat-ayat Quran itu dengan nama-nama Allah. Alimun Hakim, Ghafurur Rahim, Ra'ufur Rahim, Dzul Quwwatil Matin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Di situ Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Dan Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah tuh memiliki nama-nama yang indah. Bukan satu nama Allah. Banyak. Dan semuanya husna.
semuanya indah di puncak keindahan. Terus buat apa tuh nama-nama Allah? Fad'uhu biha. Kau berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah. Baik du'a'u mas'alah atau du'a'u ibadah. Baik dalam kondisi berdoa memiliki permohonan. Atau doa dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah. Allah berfirman, "Qul Allah awid'ur rahman." Katakan berdoalah kalian kepada Allah. Memintalah kepada Allah atau memintalah kepada Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan mana yang kau panggil, sesungguhnya Allah memiliki al-asma'ul husna. Berapa jumlah asma'ul husna? Berapa jemaah? 100 kurang 1. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahid. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang dapat menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Yang dapat menghitung 99. Tapi apa cuma 99 nama Allah? Tidak. Nama Allah itu lebih dan tidak terhitung. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul SAW yang dapat menghilangkan kegundahan di dalam hati. Yang dapat mengusir kegalauan dari jiwa. Dan digantikan dengan kebahagiaan dan ketentraman. Apa doanya? Allahumma anta rabbi. Wa ana abduka. Ibnu abdika. Ibnu amatika. Nasiyati biyadik. Madin fiya hukmuk. Adlun fiya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوب. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau menamakan dirimu dengan nama itu. Atau nama itu kau turunkan dalam kitabmu. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Atau nama itu kau ajarkan khusus kepada salah satu hambamu. Yang gak ada orang lain yang tahu. Cuma dia yang tahu. Atau nama itu kau sembunyikan hanya untuk dirimu sendiri. Kau simpan hanya untuk dirimu sendiri. Dalam ilmu gaib yang ada pada dirimu. Jadi nama Allah itu sebenarnya bukan 99. Tapi yang dapat menghitung 99, dia akan masuk surga. Gimana ngitungnya? Dengan menghafalnya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahimul malikul qudusus salamul mu'minun. Naam, salah satunya dengan cara seperti itu. Menghitung menghafalnya. Tapi kurang sempurna. Karena kalau bicara menghafal, terkadang kita melihat burung beo pun bisa menghafal. Nah, kalau kita ajarkan ke burung beo, kita bacakan Asmaul Husna, tiap hari kita setelkan, hafal dia nanti. Tapi yang lebih utama dari sekedar menghafal adalah memahami maknanya. Kita tahu satu persatu itu nama-nama Allah. Allah itu alim. Allah itu afu ya Allah. Allahumma innaka afun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi SAW pernah dihitung beristighfar di satu majlis oleh salah seorang sahabat. Beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata mar.
100 kali beliau mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, berikan tobatmu kepada aku, innaka antat tawwabul ghafur. Engkau itu maha menerima tobat dan memberikan taubat, dan engkau tuh maha pengampun. Di sini seorang mulai naik tingkatannya, bukan sekedar menghafal. Menghafal bagus, alhamdulillah. Kita ajarkan anak-anak kita untuk menghafal Asmaul Husna. Tapi naik satu tingkatan. Dia memahami maknanya. Lalu berdoa dan beribadah kepada Allah sesuai dengan nama-nama Allah. Apapun yang terjadi dengan apa dia hidup. Tatkala Asmaul Husna mendampingi dia, dakhalal jannah, dia masuk surga. Insya Allah surga yang akan dia rasakan bukan hanya di akhirat nanti. Di dunia. Dia juga akan merasakan indahnya. Bagaimana seorang yang beribadah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Al-Izzu ibn Abdissalam. Dia menceritakan. Bahwa orang yang mengenal Allah. Kita bicara Asmaul Husna ini bicara tentang mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Bahwa seorang yang mengenal Allah. Mengenal zat Allah. Lewat nama-namanya. Lewat sifat-sifatnya. Maka dia akan merasakan segala kebaikan. Di dunia wa fil akhir. Di sini nih ketika dia hidup. Dan kelak di akhirat. Dia akan sampai ke tingkatan yang dia jadi tenang hidup. Kalau kita bicara tentang pengaruh Asmaul Husna. Orang bicara khasiat Asmaul Husna. Dulu ketika saya masih SD. Kita hanya tahu khasiat Asmaul Husna itu kalau ingin menundukkan orang. Baca. Ya Latif, Ya Latif. 333 kali. Ada. Bukan itu khasiat yang utama. Enggak. Ada khasiat yang lebih dahsyat dari itu semua. Yang kadang-kadang khasiat-khasiat seperti itu kita yang bikin-bikin. Kalau ingin kebal. Baca Ya Qawi. 3.333 kali. Pukul. Subhanallah. Khasiat pertama orang yang mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Itu dicintai Allah. Allah cinta. Coba. Kita memahami dan merenungkan nama-nama Allah tuh. Jangan banyak-banyak. Kita renungkan nama Allah Al-Fattah. Allah itu yang membuka semua urusan. Semua pintu yang tertutup. Kalau Allah mau buka. Allah itu Al-Fattahul Alim. Allah akan buka. Ketika kita ada urusan. Nggak selesai-selesai. Ya Allah. Ya Fattah. Ya Fattah. Bukakan buat aku. Dan di nama-nama Allah itu. Kalau kita bicara tentang nama-nama Allah. Ada dua hal. Ada kebaikan dan ada keindahan. Kita ini kalau ada orang berbuat baik sama kita. Sering ngasih duit sama kita. Ngasih duit. Ngasih mobil. Antum dikasih mobil Alphard. Dikasih kuncinya villa. Di Bandung sana, di Dagu. Kira-kira bagaimana kecintaan antum sama orang ini? Antum akan wiritan nama orang itu. Ketemu sahib, Masya Allah mobil inti bagus banget. Ya, dikasih sama bapak fulan, Masya Allah. Ketemu sahib lagi, Masya Allah. Inti dulu kiri, inti sekarang pakai Alphard, Masya Allah. Iya dikasih bapak fulan. Masya Allah, villa inti. Iya dikasih bapak fulan, dikasih. Terus yang disebut siapa? Fulan yang berbuat baik semua. Tapi pernahkah kita menyebut Allah yang memberikan jari-jari? Allah kasih kaki sama kita nih. Kita bisa jalan dengan dua kaki kita. Orang pernah tanya sama kita, kau dapat kaki dari mana? Yang ditanya mobil.
Mau dua kakinya diganti apa? Tapi kenapa kita menyebutkan kebaikan yang seperti itu? Kita cinta sama orang. Allah memberikan segala kebaikan kepada kita. Mata kita bisa melihat. Ada orang ngasih kacamata seharga 10 juta sama kita. Masya Allah. Baik banget fulan. Oh, lupa dengan yang memberikan mata kepada. Allah mengatakan alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami sudah memberikan kepadanya 2 mata, walisana wa syafatain, 2 bibir dan 1 lisan tuh Allah kasih. Mana? Kalau kita tahu dengan kebaikan-kebaikan Allah tuh kita cinta kepada orang, kepada zat karena kebaikan. Bagaimana kalau orang itu baik dan indah? Dan Allah Jalla Jalla mengumpulkan kedua itu. Allah tuh maha indah. Assalam. Nggak ada sedikit kekurangan di sisi Allah. Kita apa sih? Semua keindahan yang kita lihat dengan mata kita. Itu hanya pancaran dari keindahan zat Allah. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih keindahan-keindahan itu. Kita bisa melihat ikan-ikan yang indah, subhanallah. Bagaimana keindahan yang menciptakan ikan. Ketika kita melihat anak perempuan kita, ya Allah cantik banget ya Masya Allah. Ingat, siapa yang memberikan kecantikan kepada dia? Allah. Innallaha jamil. Allah tuh maha indah. Maka para jamaah, tatkala kita mengenal Allah lewat Asmaul Husna, lewat sifat-sifat Allah, kita akan cinta kepada Allah. Dan kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Lalu dapat apa sih? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan, nada Jibril." Kalau Allah cinta sama salah satu hambanya, Allah panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan, fahibbah. Allah mengatakan kepada Jibril, Jibril, aku cinta kepada fulan. Kau cintai. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah suruh Jibril mencintai orang. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun cinta kepada orang. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru kepada seluruh penghuni langit. Jibril mengatakan, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh fa'ahabbahu ahlus sama. Jibril mengatakan, Allah mencintai fulan. Kalian semua harus mencintai dia. Semua penghuni langit cinta kepada dia. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Lalu Allah taruh dia di muka bumi menjadi diterima oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang terkenal sering muncul di TV. Namanya sering ditulis mungkin di tempat seperti ini. Tapi belum tentu nama dia disebut di sisi Allah. Dan ada orang-orang yang tidak pernah nongol di TV. Tidak pernah berceramah di atas mimbar. Tapi nama dia termasuk yang Allah sebut di depan Jibril. Kam min majhulin fil ardi. Masyhurun fis sama. Berapa banyak orang-orang yang tidak dikenal di muka bumi. Nggak ada yang nyalamin dia. Dia terkenal di langit. Kenapa? Karena dia sering memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Dia kenal sama Allah. Dia panggil ya Rahim, irhamni. Ya Arhamar Rahimin, irhamni. Terus dia panggil nama Allah. Dan Allah akan ingat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bicara cinta, maka cinta itu akan melahirkan tauhid dan ketaatan kepada Allah. Orang kalau udah cinta, kita nih kalau cinta sama seseorang, apapun yang dia pinta, kita akan berikan. Dan kita tahu manusia hanya memiliki satu hati.
Hanya untuk satu cinta hati dia. Ketika ada cinta buat Allah, yang lainnya nggak akan masuk. Tapi kebanyakan di antara kita hatinya berisi cinta kepada selain. Tauhidnya hilang. Dia masih memberikan sesajen-sesajen kepada selain Allah. Dia masih memohon kepada selain Allah. Padahal ikrar dia setiap saat mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tapi kau minta tolong kepada selain Allah. Kau berangkat ke pohon-pohon. Ada yang masih menyembelih buat gunung, menyembelih ayam buat rumah, buat apa? Subhanallah. Mana ikrarmu tatkala kau mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Banyak di antara kita belum cinta sama Allah. Sehingga tauhid itu masih lemah. Udah masuk azan nih. Belum. 1 menit lagi. Baik, kalau gitu kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya sallallahu alaihi wasallam.